Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الجماعة إخوة والأخوات Thalabul ilm, ikhwah wa akhwat, dan semua jamaah yang sempat hadir. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat. Nah, kita lanjutkan, selesaikan bab yang pertama dalam kitab Fadlul Islam, Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Muslih Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaih. Nah, waqafna inda asar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Qala alaikum bis sabili was sunnah. Fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarahallah fa fadat ainah, dan seterusnya. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Maksud dari muallif rahimahullah membawakan asar ini setelah beliau membawakan beberapa ayat, beberapa hadis tentang keutamaan Islam, keutamaan ajaran Islam, syariat Islam, kemudian keutamaan yang bagaimana Islam yang mempunyai keutamaan itu yang bagaimana. Karena sudah berlalu waktu yang demikian panjang sehingga muncul banyak perselisihan, ya, banyak perbedaan, banyak pendapat dan segala macam tentang Islam. Ya, maka beliau ingin memberi petunjuk bahwa Islam yang sahih itu adalah sebagaimana kata sahabat Ubay bin Ka'ab, alaikum bis sabili was sunnah. Itulah Islam yang sahih, yang sudah disebutkan sebelumnya keutamaan-keutamaannya. Jadi alaikum bis sunnah. Inilah manhaj berislam yang sahih, yang wajib bagi seorang muslim setelah dia mengetahui keutamaan Islam untuk menjalaninya Islam yang sahih itu. Ya, bagaimana mengamalkannya Islam yang sahih? Adalah Islam yang telah dijalani oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Jadi alaikum bis sabil, sabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasabil ashabihi radhiyallahu taala anhum. Dan ketika dikatakan alaikum, yakni ilzamu. Ilzamu as-sabili was sunnah. Wajib. Jadi ini bukan pilihan. Artinya bukan boleh memilih, boleh tidak. Tapi maksudnya di sini hanya ini yang harus dijalani. Kalau bukan maka dia akan keluar dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan sebelumnya. Dia tidak akan bisa meraih keutamaan-keutamaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Inilah jalannya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Karena itu dikatakan ahlus sunnah atau ahlul jamaah, ahlul haq atau ahlul ilm atau ahlul hadis atau beberapa ungkapan yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya itu bermuara kepada makna yang sama. Jadi ketika dikatakan ahlus sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintah oleh Allah, bukan beliau pilih. Ya, bukan Nabi memilih di antara jalan-jalan ini, Nabi pilih ini, bukan. Tapi ini jalan yang dipilihkan oleh Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya mirip misalnya Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu talqin dari Allah. Jadi bukan Nabi, ya Muhammad banyak jalan, pilih. Tapi Allah langsung katakan kepadanya, Muhammad inilah jalanmu yang harus kamu pilih. Paham maksudnya? Jadi mengikuti sunnah itu bukan pilihan kepada Nabi SAW. Tapi itu memang sesuatu yang Allah sudah pilihkan kepadanya, tidak ada pilihan lain. Ya, jadi bukan pilihan-pilihan ini ada yang baik, tidak baik, ada benarnya, ada tidak benarnya, kemudian dipilih. Ya, tapi dari awal itu memang jalan yang dipilihkan oleh Allah untuknya dan tidak ada pilihan lain. Cuma manusia yang menyimpan dari jalan itu membuat pilihan-pilihan yang lain. Maksudnya, jadi bukan dibalik. Banyak pilihan kemudian dipilih, tidak. Ini jalan sudah ditetapkan oleh Allah, dijalani oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijalani oleh sahabat. Nanti orang-orang yang datang sesudahnya memilih pilihan-pilihan lain. Ya, makanya orang yang datang berikutnya kalau ingin selamat, ingin tahu Islam yang sahih, kembali kepada apa yang Allah pilihkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Jadi makanya Islam itu, sunnah itu tidak dikatakan kelompok. Karena dia pilihan dari Allah. Justru yang menyimpang itu namanya kelompok. Karena dia keluar dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya di sini santri JF. Ada yang tidak mau buat santri sendiri. Nah, itu artinya membuat jalan sendiri. Sudah ditetapkan jalan,
dia pilih sendiri. Nah, jadi kalau dia ingin kembali, ya harus kembali kepada asalnya. Baik, jadi jelas ya. Alaikum apa tadi? Bisabili was sunnah. Dan itulah yang selalu kita minta kepada Allah setiap kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu sudah ada. Tinggal kita minta kepada Allah agar kita bisa menjalani jalan yang sudah lurus itu. Bukan lagi membuat jalan yang baru. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, Allah mengatakan fattabi'uh. Bukan Allah mengatakan periksa dulu, teliti dulu, cari dulu, baru ambil kesimpulan dah. Tapi langsung Allah perintahkan fattabi'uh. Tidak ada jalan lain. Dan kemudian disempurnakan dengan larangan. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi. Nah, dan jalan yang lurus itulah yang satu macam. Ya. Atau alaikum bisunnati. Ini kan sudah ma'ruf diulang-ulang ya. Alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan keutamaannya. Siapa yang istiqamah berpegang teguh dengan jalannya Nabi dan sahabatnya. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqamah. A'zamu karamah. Karamah yang paling besar, ya, yang paling agung itu luzum istiqamah. Alaikum bisabili was sunnah. Jadi bukan karamah yang paling besar adalah hal-hal yang luar biasa. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa minum racun tidak mati. Ya bukan. Walaupun itu keluar dari kebiasaan. Ya, kenapa demikian? Karena meluzumi jamaah, meluzumi sunnah itu bukan perkara yang mudah. Ya, kelihatannya mudah. Tapi menjalaninya itulah yang paling sulit. Tapi tidak ada jalan lain kalau mau selamat kecuali menjalani jalan tersebut. Kalau orang diberi pilihan, ini satu-satunya jalan yang tembus ke sana. Tapi susah. Banyak jalan lain mudah, tapi tidak akan tembus. Pilih yang mana? Ya, pilih jalan yang sampai. Walaupun susah. Tapi di sini diberi kabar gembira. Walaupun susah. Nah. Kata beliau, fa'innahu, yani Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, fa'innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnah. Tidak ada dari seorang hamba yang menjalani jalan di atas
sabil dan sunnah, dzakarallaha. Dia berzikir kepada Allah. Karena itu semua ayat atau semua hadis yang menunjukkan keutamaan zikir, ini yang dimaksud. Ketika dia berzikir di atas agama yang sahih. Bukan sekadar berzikir 1000 kali, 10.000 kali, jungkir balik sampai pingsan. Bukan. Jadi zikir-zikir yang disebutkan dalam banyak hadis. Misalnya siapa membaca subhanallah 33 kali, walhamdulillah, wala ilaha illallah, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka menjadi sempurna 100, maka akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Itu yang dimaksud. Dan yang semacamnya. Berzikir kepada Allah. Tapi di atas sabil was sunnah. Fafalat ainah. Kemudian menangis. Mengeluarkan air mata. Min khasyatillah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena sebagian manusia menangis bukan karena takut kepada Allah. Membaca Al-Quran, saking enaknya suaranya dan bacaannya menangis. Tapi dia tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Cuma karena enak, menangis. Ada orang nonton sandiwara sampai menangis juga. Ya kan? Tetapi menangis karena takut kepada Allah. Lihat kisahnya para ulul azmi minar rusul. Ketika mereka semua makhluk nanti menunggu keputusan Allah di yaumil mahsyar, menunggu. Bahkan ahlul jannah mau masuk jannah pun menunggu. Dan pekerjaan menunggu itu, itulah pekerjaan yang paling berat. Sehingga semua manusia mengeluh. Bagaimana caranya supaya selesai penantian. Akhirnya datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya Adam, anta awwalul bashar. Wahai Adam, kamu manusia pertama yang Allah ciptakan. Kamu sudah pernah menikmati surga. Sebut semua keutamaannya. Mintalah kepada Allah syafaat agar kita selesai dari masa penantian ini. Apa kata Adam? Saya malu kepada Allah. Karena saya pernah berbuat dosa. Dilarang mendekati pohon. Kemudian saya mendekati dan makan buahnya. Maka saya malu kepada Allah. Takut. Kalau Allah marah, yang tidak ada lagi marah sebelumnya dan sesudahnya. Datang kepada Nuh. Ya singkat, karena kalau kita bahas. Semua beriktidar. Saya pernah minta doa kepada Allah. Anakku begini-begini. Datang kepada Nabi Musa. Bahkan juga datang kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga iktidar. Walaupun tidak disebutkan apa kesalahannya. Tapi takut kepada Allah. Baru kemudian terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ala kulli hal itu namanya rasa takut. Dosa yang sudah diampuni pun dia masih takut. Ya Adam kan diampuni dosanya. Dan diampuninya dengan nas. Sudah diampuni. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Tapi tetap takut, malu kepada Allah. Itulah namanya khasyah. Takut disertai dengan pengagungan, pemuliaan. Fatamassahun naru abadan. Nah, ini keutamaannya. Siapa yang takutnya seperti itu, yang penting dia di atas sabil dan sunnah, dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Ini kan keutamaan yang luar biasa. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnah dzakarar rahman. Ini sama ya. Dzakarallah, dzakarar rahman. Waqsha'arra jilduhu. Kemudian merinding ya kalau bahasa kita mungkin ya, merinding bulu-bulunya. Min makhafatillah. Karena takutnya kepada Allah. Illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha dan seterusnya. Kecuali nanti dia akan seperti pohon yang dahannya, daun-daunnya semuanya sudah kering. Ketika datang angin, maka semua daunnya berguguran. Ya artinya sebab diampuninya dosa kalau dia berada di atas sabil was sunnah. Khususnya ketika dia berada di atas tauhid. Ya, karena itu Allah memanggil ya ibna Adam. Lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Ya, wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang sepenuh bumi, tapi ada yang kamu miliki, tidak berbuat syirik. Ini kan alas sabil, alas sunnah, tidak berbuat syirik. Maka saya akan membalasnya dengan memberikan ampunan yang sama. Ya, ampunan yang sama. Ini keutamaan yang luar biasa. Yang harusnya menjadikan seorang muslim itu bersungguh-sungguh agar selamat. Untuk istiqamah, untuk berjihad, ya, khususnya kepada dirinya, meninggalkan segala macam syubhat, syahwat, kesenangan dunia, dan segala hal yang mengitarinya, supaya dia selamat. Karena menjalani sabil was sunnah itu nanti akan dipenuhi dengan syubhat dan syahwat. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Ya, bil makarih artinya sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Tidak disukai oleh perasaan. Sementara jalan-jalan yang lain, kenapa banyak pengikutnya? Karena sesuai dengan perasaan. Sesuai dengan hawa nafsu. Taib. Kan itu dalam banyak hadis, ya kita semua juga sudah sering dengar, iftaraqatin nasara atau iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah.
wa iftaraqatin nasara ala sanataini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida wa satabtariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dalam sebagian riwayat dikatakan qala al-jamaah. Itulah makna as-sabil was sunnah. Jamaah sahabat, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah orang-orang yang mengikuti jalannya mereka. Ya. Kan kalau kita berjamaah mengikuti imam. Imam kita Nabi dan para sahabat. Ya maka kita namanya berjamaah. Walaupun tidak bertemu. Tayyib. Nah ini yang dimaksud. Karena itu di akhir dari ucapan siapa tadi? Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menutupnya dengan mengatakan wa inna iktisadan fi sabilin was sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin was sunnah. Ini poin yang penting. Kata beliau, inna iktisad. Maksudnya iktisad itu mencukupkan diri. Di atas sabil dan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi menyelisihi sabil dan sunnah. Menyelisihi sabilil mu'minin. Kenapa? Karena Allah hanya memberi balasan ya, sebagaimana yang biasa kita dengar bahwa pahala itu, balasan itu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Balasan kebaikan itu dilipat gandakan puluhan kali lipat. Jadi bukan maknanya di situ 10 kali lipat ya. Puluhan kali lipat. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan ila sab'imi'ati dha'fin. Ila adha'afin katsira. Jadi puluhan kali lipat. Jadi balasan kebaikan itu paling sedikitnya 10 kali lipat. Puluhan. Bisa 20 kali lipat. Bisa 30, 40, 50, 60, sampai 100, sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan yang tidak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Yang Allah balas dengan janji seperti itu hanyalah orang-orang yang berbuat sesuai dengan sabil dan sunnah. Ini yang paling penting untuk dipahami. Karena orang beramal kan mengejar pahala. Sehingga kadang-kadang orang karena saking mengejarnya pahala, tidak peduli jalannya. Yang dia peduli persangkaannya. Oh ini jalan yang bagus, ini baik, ini dipuji orang, ini dilakukan banyak orang. Karena dia mengejar pahala. Jadi Syekh memperkenalkan kepada kita keutamaan Islam bukan seperti itu. Mengejar pahala ala sabil was sunnah. Ya makanya dikatakan iktisad bis sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah. Ya, mencukupi apa yang sesuai dengan sunnah walaupun kelihatannya sedikit. Ya, baik dalam ilmu maupun amalan itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh walaupun banyak
tapi menyelisihi sabil dan sunnah. Nah, karena itu sebagaimana yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya menjadikan hidup dan mati itu kan ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata para ulama ayyukum ahsanu amala. Ujian hidup dan mati berputar dari hidup sampai mati. Ujiannya adalah ahsanu amala. Bukan aksaru amala. Ujiannya adalah siapa di antara kalian yang paling baik, bagus amalnya. Yang paling bagus itu aswabuha wa akhlasuha. Sebagaimana tafsirannya para ulama. Adalah yang paling mencocoki sunnah dan paling ikhlas. Bukan yang paling banyak. Kan itu nanti riwayat yang terakhir itu menegaskan hal tersebut. Jadi ujiannya adalah ahsanu amala, yang terbaik. Bukan yang terbanyak. Bukan yang paling besar. Tapi yang paling baik. Karena itu ketika ditanya kepada Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahmatullahi alaih tentang sahabat yang mulia ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, faqala ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyam. Tidaklah Abu Bakar itu mendahului mereka, yakni para tabi'in, dengan banyaknya salat, banyaknya puasa. Ya, ada sebagian tabi'in yang lebih banyak ibadahnya daripada sahabat. Tapi tetap sahabat itu lebih afdal. Lebih afdal. Kenapa? Beliau menjawab bisyai'in waqara fi qalbihi. Karena Abu Bakar punya sesuatu yang menancap, mendarah daging di dalam hatinya. Apa itu? Sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskannya. Makna waqara fi qalbihi, karena Abu Bakar itu memiliki dua hal karakter. Hubbullah wa nushi li ibadihi. Ya, cinta kepada Allah dan selalu suka memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan itu amalan hati. Ya, itu amalan hati. Karena itu selalu diwasiatkan oleh para salaf agar kita lebih ihtimam, ya. Lebih memperhatikan lebih banyak amalan hati daripada amalan zahir. Karena itu dikatakan mengikuti sunnah zahiran wa batinan. Dan yang dimiliki oleh sahabat yang tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang datang sesudahnya adalah amalan-amalan hati mereka. Itu yang tidak bisa dikejar.
Amalan zahirnya bisa. Bahkan sebagiannya melampaui sahabat. Tapi apa yang ada dalam hatinya tidak bisa dilampaui. Kekuatan imannya, kekuatan inginnya baik, menginginnya menyebarkan kebaikan kepada umat, suka memberi nasihat, itu yang tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang datang sesudahnya. Sementara pahala tadi, ya pahala yang dilipat gandakan puluhan kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak terbatas, itu Allah menilai dari dua sisi. Dari zahir dan batinnya. Maka manusia berbeda. Kadang-kadang manusia zahirnya dia lebih unggul. Tapi manusia yang lain lebih unggul batinnya. Zahir itu terukur. Ya, orang salat malam 100 rakaat kan diriwayatkan. Apalagi kalau bulan Ramadan ada yang salat sekian puluh rakaat. Ya kan ada riwayatnya. Tapi batinnya ada riwayatnya enggak? Hah? Enggak ada kan? Batinnya si fulan sekian begini batinnya, enggak ada. Karena itu bainahu wa bainallah. Jadi ketika amalan zahir itu bisa dikejar. Orang 100 rakaat, saya berlatih bisa 200 rakaat. Tapi batin tidak ada yang tahu. Ya, keikhlasan, keyakinan, ketakwaan, tawakal, dan seterusnya, itu semua amalan batin. Dan manusia itu sangat berbeda dari batinnya. Bahkan zahirnya boleh sama, tapi batinnya tidak mungkin sama. Ya. Nabi saja mencintai semua istrinya, tapi batinnya tidak sama. Padahal ini urusan batin, bukan ibadah. Tapi tidak sama. Apalagi ibadah kepada Allah. Karena itu ketika ditanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kenapa sahabat itu lebih afdal daripada tabi'in? Sementara ada sebagian tabi'in itu lebih banyak ibadahnya daripada sahabat. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan ulaika yakni sahabat ta'abbadu wal akhiratu fi qulubihim. Wa haula yakni tabi'in ta'abbadu wad dunya fi qulubihim. Jadi sahabat ketika ibadah memang akhirat itu dalam hatinya. Ya, dia zuhud terhadap dunia dan dia tamak terhadap akhirat. Dan kalian tabi'in itu zuhud terhadap akhirat dan tamak terhadap dunia. Walaupun ibadah kalian lebih banyak daripada mereka. Nah, ini yang berat. Ya. Ya, maka ketika beliau mengatakan mencukupkan di atas jalan dan sunnah itu lebih baik daripada beristihad tapi menyelisihi sabil dan sunnah. Kemudian ditutup dengan bab yang pertama, ya, menguatkan apa yang disebutkan tadi. Kisah dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda itu dikatakan hakimu hadhil ummah. Ya, banyak ucapan beliau yang mengandung hikmah. Makanya ulama mengatakan man ammara nafsahu faqad nataqa bil hikmah. Jadi siapa yang membangun dirinya di atas sunnah,
maka dia akan berbicara dengan hikmah. Jadi hidupnya dibangun di atas sunnah. Maka nanti keluar, ya, sebagaimana para ulama, keluar ucapan-ucapannya itu di atas hikmah. Karena itu ucapan sahabat lebih sedikit daripada tabi'in. Ucapan tabi'in lebih sedikit daripada atba'ut tabi'in. Dan demikian seterusnya dan seterusnya. Karena ucapan mereka lebih sedikit, tapi maknanya lebih luas dan lebih dalam. Kalau kita sekarang kan terbalik. Sudah dijelaskan, disyarah panjang lebar, justru sedikit yang dipaham. Nah, kan begitu. Kalau mereka dulu tidak. Mendengar dari Nabi satu wasiat, sudah istiqomah. Mati di atas istiqomah. Satu kali saja. Nah, kita lihat supaya selesai sini ya. Qala ya habbadha naumul akyas wa iftaruhum kaifa yagbinuna yagbinun saharal hamqa wa siyamah. Jadi beliau membandingkan jadi ini kalimat hikmah ya. Bahwa tidurnya orang yang cerdas itu tidur maksudnya tidur di malam hari tidak apa-apa ya sedikit. Tidak banyak ibadah, tidak salat malam panjang-panjang, bukan berarti jangan salat malam ya. Tidak, ini perbandingan saja. Artinya tidak melakukan sudah lebih baik. Bagaimana yang melakukan? Ya, bukan maksudnya kalau begitu kita tidur saja. Ya, bisa tidur saja kalau imannya sama dengan seperti yang digambarkan. Ya kita imannya sudah tidak digambarkan, ibadahnya juga sudah tidak digambarkan. Jadi tidurnya orang yang cerdas, siangnya tidak puasa, ya kecuali sedikit. Karena itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah kan disuruh puasa 3 hari saja sebulan. Ya, tapi bukan berarti disuruh orang biar bulan Ramadan 3 hari saja. Awalnya, tengahnya, dan akhirnya. Ya, tidak. Jadi Nabi melihat kondisi sahabatnya, ini yang terbaik. Itu sudah cukup. Nah, itu lebih baik daripada orang yang bodoh, tapi dia sahara. Maksudnya begadang karena ibadah. Malam harinya, kemudian siang harinya puasa. La mithqalu dzarratin min bir ma'a taqwa wa yakin. Nah, ini poinnya. Mithqalu dzarra. Ini kan bilangan yang paling, hitungan yang paling sedikit. Dari kebaikan kalau disertai dengan takwa dan keyakinan. Ini kan amalan hati. Takwa dan keyakinan. A'zam wa afdal wa arjah. 3 kalimat. Lebih agung, lebih mulia, lebih afdal, dan lebih kuat daripada amsali jibal, gunung. Min ibadatil muqtarrin, dan ibadahnya orang-orang yang gurur. Maksudnya orang-orang yang sombong, merasa bangga dengan amal-amalnya. Dan itulah kehidupannya orang-orang yang datang belakangan. Lebih membanggakan amalan daripada takut amalannya tidak diterima. Ya kan begitu. Baru menulis 10 buku, ditulis terus. Saya sudah menulis 10 buku. Misalnya. Ya baru memiliki bangun masjid 10, sudah diceramahkan di mana-mana. Saya 10 masjid. Baru santrinya 1000. Sudah diekspos kemana-mana. Santri saya sudah 1000. Itulah orang-orang belakangan modelnya. Ya bukan berarti dilarang. Tetapi
Orang-orang dahulu terbalik. Ya, orang-orang dahulu terbalik. Yang amalnya banyak pun itu takut. Takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim rajiun. Ya. Orang-orang yang sudah mendatangkan amalan yang banyak, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain, puasa dan seterusnya, tapi takut amalnya tidak diterima. Padahal hati mereka lebih ikhlas, takwa mereka lebih kuat, ya, ilmu mereka lebih banyak dan lebih dalam, tapi tetap takut amalnya tidak diterima. Kalau kita kan sekarang terbalik. Ilmu kita sedikit, amal kita sedikit. Kalaupun banyak menurut persangkaannya. Ibadahnya juga belum tentu bagus, tapi sudah dibanggakan di mana-mana. Karena itu lihat orang Khawarij. Ya, orang Khawarij. Sampai Nabi SAW mengatakan tahkiruna salatakum bi salatihim. Siyamakum bi siyamihim, qira'atakum bi qira'atihim. Kalian akan merasa rendah diri kalau membandingkan amalan kalian. Salat, puasa, baca Quran. Saking hebatnya amalnya secara zahir. Tapi Nabi mengatakan yaqra'unal Quran la yujawizu tarakiyahum atau hanajirahum. Yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Ketika mereka membaca Quran, tidaklah melewati kerongkongannya. Artinya apa? Quran itu hanya sampai kerongkongan, tidak masuk dalam hatinya. Saking tidak masuknya dalam hatinya, orang-orang yang terbaik dianggap tidak baik. Orang Khawarij kan begitu. Adakah orang yang paling baik di zamannya Utsman di antara mereka? Dan mereka tahu itu. Tapi mereka tidak imani. Yang terbaik di antara mereka di zaman Utsman, ya Utsman. Tapi mereka menganggap Utsman itu tidak baik. Tidak adil, nepotisme, kolusi, segala macam. Jadi bacaan yang dia baca, ibadah yang dia lakukan, itu menyelisih sabil was sunnah. Maka orang-orang yang mengikuti sabil dan sunnah justru disalahkan. Iya kan? Disalahkan. Utsman kan di atas sabil was sunnah. Tapi dianggap tidak adil, tidak baik, perlu diganti. Dan seterusnya dan seterusnya. Tayyib. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian. Berpegang teguh dengan sabil dan sunnah. Itulah jalan keselamatan. Walaupun sedikit, walaupun dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi itulah jalan keselamatan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yardah. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyajalana minal ladzina yattabi'una alkitab was sunnah. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyumitana jami'an ala tauhid was sunnah. Innahu jawadun karim sami'un qaribun mujibud da'wat. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.